Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki pada Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan saudara-saudara bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 19 bait yang pertama, Tuhanku Yesus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus, yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Bersama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 242 bait yang pertama dan kedua. 242 bait yang pertama dan kedua, muliakan Allah Bapa.
Allah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikannya. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Dipersilahkan berdoa secara pribadi. Inilah kami, ya Allah, dengan keberadaan kehidupan kami. Oleh karena pelanggaran dosa kesalahan kami, mohon pengampunan. Di dalam kasih Kristus Yesus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Mengajak bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama kita tanggapi berita anugerah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 246, bait yang pertama dan kedua, 246 bait yang pertama dan kedua. Ya Allah yang Maha Tinggi. Kau pencipta dunia
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Engkau Allah yang sudah mengasihi dan begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Engkau juga membimbing dan menerangi kami, supaya hidup kami senantiasa ada di jalan-Mu, di dalam tuntunan Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, menyertai dan memampukan kami, sehingga kami dapat mendengarkan, menyimpan dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, sertai kami yang masih beribadah di rumah kami masing-masing, baik kami orang tua dan anak-anak. Mampukan kami untuk kami mampu menangkap pesan yang Engkau sampaikan di tengah situasi kondisi saat ini. Hamba-Mu yang melantarkan firman-Mu, Tuhan sertai, Tuhan perlengkapi, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita baca dari Injil Matius pasal 28, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Bacaan leksionari kita terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, yang demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia. Haleluya. Ibu, Bapak, anak-anak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar saudara-saudara semua? Baik, sehat, dan semoga bahagia. Itulah doa saya agar keadaan saudara-saudara semua yang ada di Klasis Banyumas Utara dalam keadaan yang sehat dan penuh kebahagiaan. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini di Minggu Trinitas, 1 minggu setelah Pentakosta, di mana kita menghayati kembali pencurahan Roh Kudus. Kita yang hidup pada zaman saat ini pun yakin dan percaya Roh Kudus ada pada umat Tuhan, ada pada saya dan saudara-saudara semua,
supaya kita bersama-sama mengalirkan cinta kasih, mengalirkan perhatian, kepedulian kepada bangsa dan juga lingkungan di sekitar kita, supaya mereka merasakan kebaikan dan juga kesejahteraan yang ada. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini dengan satu tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Pulih, merasakan kepulihan. Siapa saat ini yang tidak mengharap-harapkan? Siapa yang saat ini tidak mencita-citakan keadaan yang pulih? Pulih bangsa kita dari penyakit yang diderita saat ini, dari COVID-19. Pulih sekolah kita, anak-anak yang saat ini sudah rindu sekali untuk bersekolah, anak-anak yang masih duduk di kuliah, rindu dipulihkan situasi kuliah, sekolah kembali. Pulih pekerjaan kita, pulih, mungkin juga ada yang memikirkan pulih paduan suara, sudah rindu sekali untuk kembali berlatih, untuk kembali lagi bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pulih ekonomi kita, pulih toko kita, pulih kesejahteraan kita, pulih diri kita dari kekhawatiran, pulih diri kita dari rasa takut kalau keluar rumah. Itulah yang diharapkan oleh semua, dicita-citakan oleh semua, keadaan yang pulih, kembali ke keadaan semula yang sehat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 minggu ini percepatan pemulihan oleh pemerintah diusahakan supaya cepat pulih. Sekarang kita menginjak ke 1 pekan suasana new normal, kenormalan baru. Ini membuktikan bagaimana pemerintah juga tahu kerinduan untuk pemulihan yang sesungguhnya, bagaimana situasi dan kondisi bisa menjadi keadaan yang baik, putus rantai penyakit COVID-19 itu. Kita hidup di new normal. Dalam keadaan seperti itu ada kenormalan yang baru. Supaya kita nanti pulih, kita harus tetap dengan protokol kesehatan yang mencuci tangan, yang menutup dengan masker, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, usaha siapa? Ataupun siapa yang harus terlibat? Tentu saja yang terlibat adalah saya, saudara-saudara semua. Kalau kita mau pulih, bangsa kita mau pulih, mari kita bersama-sama untuk melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan tadi. Sehingga kita hidup di dalam keadaan new normal yang baik itu. Apakah pemulihan ada yang bisa cepat? Tentu saja. Pemulihan itu membutuhkan pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, pengorbanan akan pemikiran, membutuhkan pengorbanan. Walaupun saat ini ada pemulihan yang sifatnya sangat cepat, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak pasti melakukannya. Face up, nah, itu pulih dengan cepat. Yang tadinya tua atau sudah keriput-keriput pakai face up itu, alisnya sudah mulai mencetar, bulu matanya, bibirnya, dan juga bisa menjadi berganti dengan jenis kelamin yang lain. Perubahan yang luar biasa. Tapi itu hanya sebuah permainan, face up. Atau kalau kita pikir apakah pemulihan ini membutuhkan aplikasi supaya bangsa kita pulih,
pakai aplikasi Face Up sehingga bisa cepat pulih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak yang ada di Klasis Banyumas Utara, panggilan kita untuk terlibat memulihkan ciptaan Tuhan yang sesungguhnya baik, dan kita menyadari bahwa pemulihan itu bukan hanya kerja kita, tetapi Allah akan menyertai saya dan saudara-saudara semua untuk bisa berkarya dalam keadaan pemulihan itu. Firman Tuhan di Minggu Trinitas saat ini sangat indah, mengajak setiap kita untuk berkarya dan juga untuk ikut di dalam karya penciptaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lembaga Alkitab Indonesia di dalam perikop kita memberi judul perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Injil, Evangelion, adalah kabar baik, kabar bahagia, kabar keselamatan, kabar sukacita. Itulah Injil. Kita sebagai orang-orang yang sudah menerima berita bahagia itu tidak sepantasnya untuk kita hanya mengurung ataupun membuat berita sukacita itu untuk diri kita saja, untuk keluarga kita saja, untuk gereja kita saja. Tetapi kita dipanggil, diperintah untuk memberitakan kabar baik, kabar selamat, kabar sehat, kabar sukacita di tengah masyarakat saat ini. Melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan bahwa keadaan dunia masyarakat kita sungguh sangat jelas dalam keadaan masih penderitaan COVID-19. Di dalam bacaan leksionari kita diingatkan melalui kitab Injil dan juga kitab Kejadian pasal 1. Di dalam kitab Kejadian sangat jelas di sana diungkapkan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dari hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari yang ke-6. Dan ciptaan Allah itu sungguh sangat baik. Firman Tuhan kita dengarkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah iman Kristen. Bagaimana dunia ini diciptakan Allah sungguh amat baik. Keadaan kita, kehidupan kita, lingkungan, alam semesta sesungguhnya diciptakan Allah sangat baik. Sehingga Allah melihat ciptaan itu, Dia mengungkapkan bahwa hal itu sungguh sangat baik. Allah mengasihi ciptaannya itu. Lah kalau kita menolak, tentu saja kita menolak kasih Allah. Yang pertama kita harus lihat bahwa dunia ini bukanlah dunia yang sudah rusak dan tidak ada potensi lagi untuk dipulihkan. Dunia ini amat baik ciptaan Allah. Oleh karena itu kita dipanggil, ini dunia yang saat ini sedang berteriak, dunia yang saat ini sedang ada di dalam keadaan yang merasakan sakit, penderitaan. Di sana kita diingatkan, itu dunia ciptaan Allah. Dunia yang amat baik yang diciptakan oleh Allah. Sehingga di sana kita didorong untuk melihat, mengerti dan memahami bahwa lingkungan bangsa kita sesungguhnya sangat baik. Mendorong kita untuk terlibat di dalam karya pemulihan yang tentu saja dengan berbagai macam cara dan upaya yang kita bisa lakukan. Oleh karena itu, marilah kita yang hidup di dunia ini bukan malah melarikan diri dari dunia, tapi terlibat di dalam karya pemulihan karena yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam penciptaan itu Tuhan pun
mengajarkan pada kita bahwa Dia pun mencipta penuh dengan kesetiaan dalam setiap tahapnya. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dengan keenam, dan hari ketujuh Dia istirahat. Dalam keadaan seperti itu kita belajar bahwa pemulihan itu membutuhkan kesetiaan dalam setiap tahapan. Memang terkadang kita menjadi terpancing emosi kita terhadap pribadi-pribadi yang tidak taat terhadap aturan-aturan, karena berdampak kepada kehidupan yang luas. Saya dan saudara-saudara saat ini ada di dalam saat kenormalan baru, new normal, yang sesungguhnya bagi umat Kristen, bagi kita, umat di Banyumas Utara, tidaklah asing ketika kita senantiasa mendengarkan akan petunjuk hidup baru. Di awal pekan kita selalu diingatkan akan hidup yang baru, kenormalan yang baru, menuntut kita untuk setia di dalam setiap tahapan. Saat ini memang masih belum dibuka, banyak pembatasan yang ada, belum dibuka semua. Tetapi ini bagian dari tahapan demi tahapan, supaya semua bisa dibuka secara luas. Saya dan saudara-saudara diingatkan untuk setia dalam tahapan-tahapan yang ada. Kenormalan baru menuntut kesetiaan kita di dalam tahapan tetap menjaga jarak, tetap cuci tangan, tetap memakai masker. Sumpek memang, tetapi itulah tahapan yang ada. Yang ketiga, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kita adalah mandataris dari Allah pencipta itu. Sehingga di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, Yesus mengajarkan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita dikehendaki Tuhan untuk mengajarkan hal yang baik, mengajarkan Injil, mengajarkan Evangelion, kabar baik, kabar sehat, kabar sukacita, kabar yang indah, dan janganlah kita membawa kabar burung dan kabar buruk bagi keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Kita diingatkan untuk membawa kabar yang baik. Ajarlah yang masih belum mengerti lewat komunikasi dan juga lingkungan kecil kita, anggota keluarga kita, lingkungan sekitar masyarakat kita. Tegurlah sekiranya saudara masih bisa menegur saudara-saudara yang belum patuh terhadap protokol kesehatan. Dan marilah kita mengingat bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah kekal sampai kekal, adalah Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah mengendaki kita untuk setia di dalam keterlibatan pemulihan keutuhan ciptaan itu bersama Dia. Ingatlah janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat Tuhan ada pada saudara-saudara semua. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Gusti Yesus Pange kami, Iko kumit sing Tuhan, ing saputro kula nyuwun
Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa Allah di surga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas rahmat-Mu Tuhan. Dikala saat ini kami merasakan indahnya keterlibatan yang Tuhan izinkan bersama-sama keluarga, anak, suami, saudara-saudara yang lain seiman di dalam memasuki Trinitas. Walaupun kami harus berada di rumah, di sepanjang hidup kami Tuhan, kami menyadari kami ingin senantiasa ingin berharap ada pemulihan, ada kebahagiaan kembali. Ada satu sikap yang harus kami lalui untuk merasakan cinta kasih-Mu itu. Keterlibatan ini Tuhan, kami dibutuhkan konsekuensi, kesetiaan, dan tanggung jawab bersama di dalam memulihkan bumi ini. Oleh karena Allah telah memulihkan bumi ini, dan Allah telah membuat bumi ini mengelola dan juga merawat, dan juga menjadi bagian untuk menjadi berkat bagi umat, maka kami pun harus berkiprah untuk melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, harapan kami bagi anak-anak kami yang bersekolah, yang berharap agar bisa bersapa, berharap agar bisa bertemu dengan guru, baik yang tingkat dasar, PAUD, TK, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Harapan kami semua itu bolehlah menjadi terkabul. Tetapi oleh karena ada waktu yang harus kami sadari, kami harus mengikuti protokoler pemerintahan, sehingga Tuhan kami harus melalui jalan media teknologi atau online. Ya Tuhan, ya Allah, kami berserah kepada tangan kuasa-Mu saja. Biarlah anak-anak kami yang menjadi masa depan ini tetap belajar, tetap memiliki prestasi, tetap mencintai akan mata pendidikan yang mereka kehendaki. Sehingga yang naik kelas, sehingga yang lulus sekolah tetap diberikan berkat penyertaan. Ya Tuhan, kami pun berharap dalam usaha, ekonomi, perdagangan, pendidikan, maupun rumah ibadah yang tentunya menuju pada new normal ini, kami terus berharap ada pemulihan harus kami tangguhkan dan kami lalui bersama.
Kami percaya Tuhan, ketika kami melalui semua protokoler kesehatan, kehidupan negara kami Indonesia, kehidupan usaha, ekonomi, pendidikan, dan seluruhnya kembali pulih seperti sedia kala. Walaupun ini memang berat harus kami lalui menuju pada new normal, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa akan memulihkan bumi ini, tempat kami usaha, tempat kami berpijak menjadi baik dan indah. Lebih lagi Tuhan, kami terus menyerahkan keberadaan para janda, para duda yang terus menghadapi dilematis, anak-anak yang tentunya dalam membutuhkan pekerjaan, dan seluruhnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, sehingga mereka tetap berjuang, berharap ada kedapatan berkat yang terbaik bagi mereka semua. Bapa di surga, terima kasih atas keterlibatan pemerintahan bagi negara kami Indonesia ini untuk memulihkan new normal ini menjadi baru. Kami percaya pemulihan yang diperlakukan itu semua dibutuhkan pengorbanan bersama-sama, sehingga kami seluruh umat, seluruh warga Indonesia benar-benar memiliki konsekuensi bersama menindaklanjuti kesehatan supaya kami tetap jauh dari sakit penyakit derita COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesediaan kami, walaupun kami harus melakukan ibadah rumah. Kami ada yang juga sudah melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah yang lain atau gereja, tapi kami tetap harus menindaklanjuti atau menjaga diri dengan protokoler kesehatan agar semua berjalan baik. Oleh sebab itu, terimalah apa yang menjadi suara syukur, hormat kami dan syafaat kami. Walaupun Tuhan, dalam kami berdoa tidak ada kesempurnaan, ada keringkihan, ada keluputan, dan kami serahkan, kami tutup dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan demikian. Bapak dan Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan,
mari kita bersama-sama mengaturkan syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dan dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita di 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan mengiaskan kekudusan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 3. 287B bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas segala apa yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Rezeki, kebutuhan hidup yang kami haturkan walaupun tidak sempurna atau penuh cacat celah, dan juga dalam hidup kami keterbatasan. Tapi kami percaya Allah, Engkau yang akan menyucikan dan mengkuduskan. Dan kami percaya Tuhan Allah kami yang hidup, yang menjadi sumber berkat kami, senantiasa mencucurkan tingkap-tingkap langit bagi jemaat-Mu, agar semua umat Tuhan yang mengaturkan persembahan ini senantiasa diberkati dalam hidup keseharian. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini, dan kami sambut dengan rasa syukur atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati persembahan ini Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap masih berdiri, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan pengutusan pujian 242 di ayat bait 3 dan 4. Selamanya dalam surga bergema.
syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Sekarang hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.